Pria itu mengeliat tanpa ya ketika merasakan kekosongan di sebelahnya. Matanya masih sangat berat dan cukup lelah setelah aktivitas beberapa jam yang lalu. Entahlah, dia tidak mengingat waktunya, tapi yang pasti beberapa saat yang lalu mereka melakukannya. Taeyong menundukkan tubuhnya dan matanya yang memincing menatap jam di dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Pria itu mengedarkan pandangannya ke segala arah. Kamar yang gelap temaram ini sepertinya kosong, menyisakan dia sendirian. Taeyong turun dari ranjangnya dan memakai dengan langkah pelan dia menuju ke arah kamar mandi berniat untuk membersihkan diri. Namun saat baru saja membuka pintu, Taeyong dibuat terdiam dengan pemandangan yang ada di depannya. Yen, suara lembut dan serak dari Taeyong sama seperti tidak membuat Yen menoleh. Perempuan itu tetap bergeming dengan sedikit hela napas berat. Taeyong melangkah mendekat lalu berjongkok agar dapat melihat gadis itu dengan sejajar. Hei, kau baik saja? Ya, Len agak-agaknya diam, tapi Taeyong tahu jika gadis itu kini sedang menangan suara. Semua ini salah apa? Wajah Taeyong dibuat terbekur ketika mendengar suara lirih dari bibir gadis itu. Sampai pada akhirnya Ian mulai menoleh dan menatapnya dengan sorot mata yang penuh rasa takut dan nada penyesalan di dalam sana. Kita tak seharusnya melakukannya. Kau dan aku melewati batasannya. Sorot mata Taeyong pelan meredup tergantikan dengan sorot kekecewaan yang berusaha pria itu tahan. Kau menyesal memberikannya padaku, ucap Taeyong dengan nada rendah namun syarat akan kecewa. Ian meremas tangannya sendiri ketika pikirannya seperti tak mengerti dengan suasana hatinya. Tidak, sejujurnya dia tidak menyesal melakukan hal itu dengan Taeyong dan memberikan sesuatu yang berharga kepada pria itu. Hanya saja dia aku hanya takut. Apa yang kau takutkan? Taeyong masih berusaha tenang walau hatinya sedikit sakit. Aku takut tentang kedepannya. Kau tentu mengerti apa yang aku maksud. Dan tidak ada yang tidak bisa aku lakukan selama kau hanya menganggap dirimu dan diriku adalah orang asing yang dipertemukan, bukan untuk menjadi saudara tiri. Untuk seterusnya, jika sedang bersamaku, cukup berpikir tentang Taeyong dan Yan saja tanpa berpikir yang lainnya. Semua perkataan Taeyong seperti membalas telak semua yang Taeyong benar. Seharusnya dia tidak perlu merasa secemas dan setakut ini, karena keresahan ini tidak mungkin ada jika tidak ada yang memulai, dan Yan sadar jika dirinya sendirilah yang memulai segalanya.
Kau mau berdiri sendiri atau aku yang menggendongmu? Ian dengan rileks menggelengkan kepalanya dan melihat wajah merona dan polos itu tentu membuat Taeyong gemas dengan gadis cantik di hadapannya. Ya sudah, bangun. Taeyong mengambil kimono putih di sisi kanannya lalu memakaikannya pada Ian yang sudah berdiri di hadapannya. Dia itu terlihat tenang dan biasa-biasa saja. Berbeda dengan Ian yang berusaha menahan debaran jantungnya dan juga pipinya. Ian semakin merah seperti itu. Terbiasa dalam artinya sudah melihat sebelumnya, tambah Taeyong lagi setelah dia menyadari jika raut wajah gadis itu melihat tertekuk Oppa masih sering bermain dengan wanita malam. Oh ayolah, wajah cemberut Ian terlihat sangat menggemaskan sekarang. Melihat wajahmu seperti ini membuatku merasa seperti habis seanak berusia 8 tahun. Gadis Taeyong mencucuk pipi merona Ian berkali-kali. Dia menyodorkan roti bersaus stroberi itu yang langsung diterima oleh mulut Ian. Dia juga tidak lupa memberikan stroberi milkshake untuk Ian minum. Ian semenjak kejadian waktu itu, dia menjadi lebih peka dan berusaha memenuhi setiap yang diinginkan oleh gadis cantik di sampingnya. Opa, aku tidak punya baju ganti, ujar Ian dengan mulutnya yang penuh. Saat ini Ian hanya memakai kemeja kebesaran milik Taeyong yang hanya mampu menutupi hingga batas-batasnya saja. Dua buah paper bag berukuran sedang kini ada di hadapan wajah Kim Taeyong ketika seseorang pria tampan berkulit eksotis yang mengantarnya kini sampai di hadapannya. Tak lama kan? Taeyong pikir Jimin yang datang sendiri, tapi pria itu kembali dikejutkan ketika sosok Kang Soo muncul dari balik tubuh Jimin yang besar. Taeyong memegang pelipisnya saat dirinya mulai sedikit cemas. Sebenarnya pria itu takut jika Seungri dan Jimin menciduk keberadaannya di dalam. Boleh aku masuk? Ujar Jimin santai. Andui, refleks Taeyong teriak membuat kedua orang menatapnya bingung. Maksudku, kalian langsung pulang saja. Nih, Taeyong menyuruhku membeli pakaian wanita, jawab Jimin polos. Taeyong menatap Jimin seperti ingin menelan pria itu hidup-hidup. Saking pusingnya, pria itu tidak sadar jika Seungri sudah melewati tubuhnya dan memasuki rumah. Tak lama sudah, Seungri kini sudah berdiri membeku ketika melihat ada seseorang lagi di dalam rumah ini dan gadis itu sangat mengenalinya. Jimin juga kini sudah ikut masuk. Tidak jauh beda dengan raut wajah Seungri. Jimin juga terkejut, tapi pria itu sempat bertepuk tangan sebentar. Taeyong membuang napasnya berat lalu melewati kedua orang yang masih berdiri terdiam itu. Kalian mau minum apa? Tanya Taeyong santai seolah-olah mengabaikan suasana yang terjadi sekarang. Bukannya menjawab, Seungri
justru langsung melangkah cepat ke arah Yan yang duduk membeku, sedangkan Jimin berlangsung berlari ke arah Taeyong dengan wajah sumringahnya. Yan mengerjapkan matanya lalu menggelengkan kepalanya dengan wajah polusnya. Dada Sugi membusung tegak dengan menarik nafas kuat-kuat. "Pak, kenapa kau meninggal, Yan?" Taeyong melarikan melengking dari Sugi berproses membuat kedua pria yang berada di depan telinganya. Yang bahkan hampir saja menumpahkan kaleng minumannya karena suara Sugi yang menyakiti telinganya. "Ini ambillah," Taeyong melongo ketika telapak tangannya dipaksa memegang sebuah kotak kecil berwarna biru, dan dengan mudah Taeyong menyimpulkan jika benda itu adalah "Kau harus rajin memakai agar dia tidak tenang saat dirancang," bisik Jimin lagi. "Ya, sialah." Taeyong membuang kotak itu tempat sampah lalu menendangi kaki Jimin yang kini justru tertawa terbahak-bahak. "Wih, memangnya kau tidak memakai saat kupakai?" Taeyong langsung diam ketika merasa suaranya cukup keras hingga membuat kedua gadis itu menoleh. "Nanti saja, aku tidak melihat sudah mulai murka," sambil lantas saja menatap Taeyong yang kini sedang memegang sebuah gelas dengan tatapan tajam yang mengarah ke arah mereka. Tapi ibunya takut gadis itu justru berdiri dan menatap tajam balik Taeyong. "Ya, Taeyong, berani sekali kau, Yan. Aku yang masih polos dan suci." Jimin melebarkan matanya menatap ke lantang Sugi. "Ya ampun, gadis ini cari mati." Dengan cepat membekap mulut Sugi yang sambil terkekeh pelan, pria itu berujar pamit lalu menyeret tubuh Sugi dari tadi meronta untuk dilepas. "Opa, sini." Ia menepuk tempat duduk di samping, menyuruh pria itu menghampirinya. Dengan menurut, Taeyong langsung melangkah ke arah gadis itu dan ikut menundukkan dirinya ke atas sofa empuk tersebut. Dia menarik tubuh Yan agar lebih dekat dengannya dan membiarkan gadis itu menyandar di dadanya yang bidang. Yan mengambil potongan apel yang ada di atas piring dan dia gigit sedikit lalu dia suapi Taeyong dengan sisanya. "Enak sekali." Pria itu mengambil kecupan-kecupan ringan di pelipis gadis itu. "Beritahu aku kabar dari anakku." "Anakmu? Yan mau ke kelinci kita." "Ah, jadi itu anakmu?" "Tidak, dia anak opa juga." Lucu dan nakal dan masih senang bermain. Hanya saja mungkin sekarang dia merasa kesepian karena ibunya tak merawatnya lagi seperti biasa. Bunga-bunga lili juga mulai tidak segar seperti waktu dulu. "Apa mereka menangis karena aku tinggali?" tanya Yan dengan raut wajah yang berubah sendu.
Tangan pria itu terangkat untuk menyelipkan anak rambut ke belakang telinga Yen. Aku tahu kenapa mereka sampai sedih itu, ujar Taeyong pelan. Karena yang meninggalkan mereka adalah pria sampai ini, dan tentu saja kelinci itu akan sedih tinggal ibu cantiknya. Juga kebun bunga lili itu kehilangan keindahannya karena bunga yang lebih cantik sudah pergi, yaitu dirimu. Karena Yen tahu terdapat suatu ketulusan dari setiap perkataannya yang membuatnya semakin terbang tinggi dengan hati yang hangat. Tanpa dia sadari, bibir hangat pria itu sudah menempel sempurna dan memberikan sentuhan lembut di sudut bibirnya. Ia tersenyum dan membalas perlakuan manis dari Taeyong dengan perlahan-lahan. Gadis itu menatap Taeyong sebentar dengan mata yang meminta izin, namun Taeyong hanya diam dengan wajahnya yang menatap dingin mata Yen. Tangan Yen baru saja tergerak untuk mengambil ponselnya, namun terlambat ketika Taeyong sudah lebih cepat menahan tangan itu dan menuntun kedua tangan gadis itu untuk mengalungi lehernya. Seperti lupa dengan perasaan sebelumnya, gadis itu sudah sangat menikmati sentuhan Kim Taeyong hingga menyebabkan telinganya sudah tidak peduli dengan getaran ponsel yang berkali-kali berbunyi meminta jawaban. Dia kembali jatuh ke tempat yang sama dengan melupakan prianya, dan itu semua hanya karena seorang pria seperti Kim Taeyong.